Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi ini balik kita seduduk untuk bertalabul ilmi dan kita masuk pada hadis dari kitab Bulughul Maram dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Baik, kita baca hadisnya baru kita jelaskan. An Aliin radhiyallahu anhu qala minas sunnati an yakhruja ilal idi masyiyah, rawahu Tirmidzi wa hassanahu. Dari Ali radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk daripada sunnah Nabi seseorang keluar melaksanakan salat Id dengan berjalan kaki. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian juga hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahum asabahum matarun fi yaumi idin wa shalla bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatil idi fil masjidi, rawahu Abu Dawud bi isnadin layyin. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya mereka, maksudnya para sahabat, satu hari tertimpa hujan di hari Id. Kemudian Nabi SAW salat bersama mereka salat Id di dalam masjid. Hadis ini dikeluarkan Nabi Dawud dengan sanad yang lemah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang kita akan ambil dari dua riwayat ini. Pertama, hadis dari Ali radhiyallahu an, walaupun sebagian para ulama ada yang menganggap hadis ini lemah, tetapi sebagian yang lain mengatakan bahwa hadis ini hadis hasan dan dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Nabi SAW mengatakan minas sunnati, termasuk sunnah, an yakhruja ilal id masyian, hendaklah seseorang itu keluar ke masjid dalam keadaan berjalan kaki. Dan dalam riwayat wa an ta'kula syai'an qabla an takhruj, dan memakan sesuatu sebelum keluar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjalan kaki menuju tempat ibadah itu adalah sesuatu yang sangat agung nilainya di hadapan Allah. Makanya disunahkan dalam beberapa ibadah itu kita disuruh untuk berjalan kaki, karena setiap kaki yang kita langkahkan itu akan dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang juga dihapuskan dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Di antaranya adalah Nabi SAW pernah mengatakan, diyarukum tuktabu atharukum, rumah-rumah kalian itu akan dicatat bekas-bekas langkah kalian ke tempat-tempat ibadah kalian. Lalu ibadah apa saja yang sangat dianjurkan untuk berjalan kaki dan memiliki nilai pahala besar di hadapan Allah Azza wa Jalla? Pertama, berjalan kaki menuju masjid. Al-masyu ilal masajid, berjalan kaki menuju masjid. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW, isbagul wudu fil makari,
wa i'malul aqdam ilal masajid wa intidarus salati ba'das salat taghsilul khataya ghuslah. Kata Nabi SAW, sempurnakan wudu baik dalam kondisi engkau tidak suka berwudu, mungkin cuaca terlalu dingin, kemudian melangkahkan kaki ke masjid dan menunggu salat setelah salat, itu bisa mencuci dosa-dosa kita. Ini hadis pertama, bahwa di antara yang bisa membersihkan dan mencuci kesalahan kita itu adalah dengan cara melangkahkan kaki ke masjid. Hadis yang kedua, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, riwayat Muslim. Ala ukhbirukum bima yamhu bihi Allahul khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah ku habarkan kepada kalian di mana Allah akan menghapuskan kesalahan kalian dan mengangkat derajat-derajat kalian? Sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu hai Rasul. Maka Nabi SAW menyebutkan salah satunya wa kathratul khuta ilal masajid, dan orang yang banyak melangkahkan kakinya menuju masjid. Di sini Nabi SAW menyebutkan dua keutamaan. Pertama, dihapuskan dosanya. Yang kedua, diangkat derajatnya. Bahkan Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'an minal masjidi. Ada seorang laki-laki, kata Ubay, aku tidak tahu siapapun yang lebih jauh rumahnya dibandingkan dia dari masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini ditawari, karena jauh rumahnya dari masjid, orang ini ditawari, lawish taraita himaran tarkabuhu, kenapa engkau tidak membeli keledai supaya ada kendaraan, supaya bisa berjalan di malam hari atau di musim-musim yang sangat membahayakan seperti musim angin dan yang semacamnya. Maka dia pun mengatakan, aku tidak hendak membeli kendaraan. Alasannya apa? Inni uridu an yuktabli mamsyaya ilal masjid, karena aku ingin setiap langkah-langkahku itu dicatat. Setiap langkah-langkah ke masjidku itu dicatat. Begitu juga saat aku kembali kepada keluargaku pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, di mana jalan kaki itu menjadi sebuah ibadah besar karena bisa menghapuskan dosa, bisa mengangkat derajat, dan bisa mendatangkan banyak kebaikan. Yang kedua, al-masyu lil jum'ati, berjalan kaki dalam rangka melaksanakan solat Jumat bagi laki-laki tentunya. Nabi SAW mengatakan, man igtasala yaumal jum'ati, barang siapa yang kemudian dia mandi di hari Jumat, wa bakkara wabtakar, kemudian dia pun bergerak di pagi hari, wadana, dan mendekat kepada imam dan khatib, wastama'a wa ansat, mendengar dan betul-betul diam, kana lahu bikulli khutwatin yakhuttuha ajru sanati siyamiha wa qiyamiha, maka pahalanya seperti mendapatkan pahala setahun berpuasa dan setahun sholat malam. Makanya ini nasihat untuk bapak-bapak ya. Jadi ibu sampaikan kepada suami-suami, kalau di waktu Jumat itu untuk bersegera melangkahkan kaki pagi-pagi menuju masjid. Lihat pahalanya, seperti orang berpuasa dan sholat malam selama setahun. Itu kalau satu kali melakukan. Kalau dua kali, tiga kali, hitung sajalah pahalanya kan. Ini juga, kemudian juga Nabi SAW juga bersabda, ini yang kedua ya. Yang ketiga, al-masyu ma'al janazah. Yang ketiga, berjalan kaki ketika mengiringi jenazah.
berjalan kaki ketika mengiringi jenazah. Ya tentu kalau kuburannya tidak jauh. Kalau dari sini ke Tamyang ya jauh kali kan, pengkor juga kalau jalan kaki. Maksudnya kalau memang memungkinkan jalan kaki karena tempat penguburannya tidak jauh gitu ya. Maka berjalan kaki mengiringi jenazah sampai ke kuburan itu dijelaskan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yamshuna amamal janazati wa khalfaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar serta Umar, mereka biasa berjalan kaki di depan jenazah atau di belakang jenazah. Menunjukkan bahwa Nabi mencontohkan mengiringi jenazah itu sebaiknya berjalan kaki. Tapi kalau seandainya tidak ada halangan, artinya tidak ada yang membahayakan dia. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-mashyu li musallal id. Inilah yang jadi pembahasan kita. Berjalan kaki menuju tanah lapang untuk melaksanakan salat id. Berdasarkan hadis Ali radhiyallahu an, itu termasuk sunnah Nabi. Bahkan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu mensifatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap keluar dari rumahnya menuju tanah lapang dan juga kembali kepada keluarganya itu dengan cara berjalan kaki. Sebagaimana hadis Ali di sini, ya, bahwa berjalan kaki itu termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini ada 4 tempat di mana berjalan kaki itu memiliki pahala besar. Pertama, menuju masjid. Ya, menuju masjid itu macam-macam, mau sholat, mau ngaji, mau apa kan gitu. Kemudian yang kedua, melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, mengiringi jenazah. Dan yang keempat, berjalan ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat id. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adapun melangkahkan kaki ke masjid ataupun ke tanah lapang dalam rangka untuk melaksanakan salat, maka di antara pahala yang akan didapat, pertama, dia akan mendapatkan pahala sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bi kulli khutwatin namshiha ila salati sadaqah. Setiap langkah kaki yang kita langkahkan untuk melaksanakan salat itu dinilai 1 sedekah. Bayangkan kalau kita salat id di mana gitu kan, atau di masjid mana, kemudian kita melangkahkan kaki, maka 1 langkah sedekah, 2 langkah 2 sedekah, dan begitu seterusnya. Makin banyak langkah berarti makin banyak sedekah. Yang kedua, kebaikannya akan dicatat. Kebaikannya akan dicatat, sebagaimana juga kesalahannya akan dihapus. Nabi SAW mengatakan, lam yakhuttu khutwatan, tidaklah seseorang itu melangkahkan langkah-langkah ke tempat ibadah, illa kutibat lahu hasanah, kecuali 1 kebaikan akan dicatatnya, wa muhiyat anhu sayyi'ah, dan keburukan akan dihapuskannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ataupun kaunuhu darajatun marfu'ah, dia akan mendapatkan derajat yang terus diangkat. Sebagaimana hadis yang tadi saya jelaskan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah aku habarkan hal-hal yang bisa menghapus kesalahan dan mengangkat derajat? Dan salah satunya adalah kathratul khutah, melangkahkan, banyak melangkahkan kaki ke tempat ibadah, ke masjid dan yang semacamnya. Kemudian yang keempat, menghapuskan kesalahan. Jadi pertama mendapatkan pahala sedekah, yang kedua mendapatkan catatan kebaikan, yang ketiga mengangkat derajat, yang keempat menghapus kesalahan. Kemudian yang kelima, menjadi tamu Allah di sorga. Menjadi tamu Allah subhanahu wa ta'ala di sorga. Nabi mengatakan, man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu nuzulan, ay diyafatan.
fil jannati kullama ghada aw raha. Barang siapa yang berpagi-pagi melangkahkan ke masjid untuk melaksanakan ibadah, maka Allah siapkan bagi dia tempat penjamuan yang indah di surga. Jadi kita akan menjadi tamu yang akan dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wasilah mendapatkan surga firdaus yang tinggi. Karena Allah mengatakan, walladzina hum 'ala salatihim yuhafidun, orang-orang yang mereka menjaga salat-salat mereka, maka di ujung ayat surah Al-Mu'minun ayat 11 itu, alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka lah orang-orang yang akan mewarisi surga firdaus dan mereka yang akan kekal di dalamnya. Di orang-orang yang melangkahkan kaki untuk melaksanakan salat, maka mereka akan mewariskan surga firdaus. Ini pembahasan kedua. Pembahasan ketiga tentang adab. Ketika kita ini berjalan ke masjid, berjalan ke tanah lapang untuk melaksanakan salat Id dan begitu seterusnya, itu ada adab-adab dalam berjalan itu. Apa saja adab-adab dalam berjalan? Pertama, doa inda dhihabi ilal masjid. Berdoalah menuju ketika langkah-langkah kaki ini menuju ke masjid, maka berdoa. Berdoa ya, diantaranya doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kemudian melangkahkan kaki menuju tanah lapang. Kalau salat itu tentu kita disunnahkan bertakbir dari rumah sampai ke tanah lapang. Kemudian yang kedua, tidak perlu berjalan tergesa-gesa, lari, jalan cepat, tidak perlu, santai saja. Makanya berangkatnya pagi-pagi biar santai kan. Karena Rasul yang melarang, idza sami'tumul iqamata famshu ila salati wa 'alaikum bis sakinati wal waqar. Kalau kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju salat dengan penuh kekhuduan dan ketenangan. Kenapa? Sebab kalau tergesa-gesa nantinya jalannya, Bu, nanti merusak ibadah, Bu. Ibu lari-lari kan karena takut ketinggalan. Nanti rakaat pertama itu enggak dibaca, Bu. Ibu hanya nafas saja gitu ya, terengah-engah gitu. Kadang-kadang enggak khusyuk ketika dibaca. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada mutashbikil asabi, tidak memasukkan satu jari dengan jari yang lainnya. Kalau di masjid, ibu nggak boleh begini. Ke masjid, ibu nggak boleh begini. Ada orang yang sambil nunggu begini ya, nggak boleh. Ini mutashbik. Ya lepas saja. Kalau nunggu sholat ibu ke masjid, jangan tashbik. Ya, karena Nabi SAW melarang. Kemudian yang keempat, ada mudukhulil masjid biraihatin khabithah. Tidaklah masuk masjid dengan bau yang kurang sedap. Tentunya wanita juga selain satu sisi tidak boleh menggunakan minyak wangi, bukan berarti kemudian badan dibau-baukan kan begitu. Ya, tetap mandi juga supaya tidak tercium tetangganya dengan bau badan kita. Kemudian juga diantaranya, kalau memang sholat idnya di masjid, karena dalam madhab Syafi'i itu memang mereka berpendapat sholat id di masjid lebih baik gitu ya. Tapi pendapat yang kuat nanti saya akan jelaskan bahwa sholat id itu di tanah lapang. Kalau memang di masjid, maka saat masuk masjid, ya ibu baca doa biasa, baca doa masuk masjid kan. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Kalau keluar dari masjid, idza kharaja, kalau keluar maka Allahumma inni as'aluka min fadli. Kemudian yang keenam, ketika melangkahkan kaki ke masjid, maka dahulukan tangan kanan. Tapi kalau keluar dengan tangan kiri. Kemudian kalau sudah di masjid jangan sholat, jangan duduk kecuali sholat 2 rakaat. Itulah disebut dengan sholat tahiyatul masjid.
Kemudian juga merapatkan shaf, jelas gitu ya, kalau memang sudah mulai sholat maka merapatkan shaf. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang harus ibu perhatikan selama berjalan kaki. Selama berjalan kaki di antara adab-adabnya, jangan sampai berjalan seperti berjalannya orang sombong, membusungkan dada gitu kan. Karena dahulu ada ulama salaf pernah menegur seseorang yang berjalannya dengan cara yang sombong sekali. Kalau tidak salah Malik ibn Dinar rahimahullahu taala menegur gubernur Basrah karena jalannya itu sangat membusungkan dada, sombong. Apa kata Malik ibn Dinar? Berjalanlah biasa wahai fulan, karena berjalanmu ini seperti berjalan penduduk neraka, katanya. Jadi langsung ditegur gitu ya. Ini yang pertama, tentang adab-adab selama di perjalanan. Jangan berjalan dengan membusungkan dada. Kemudian yang kedua, hendaklah menjaga pandangan. Hendaklah menjaga pandangan. Kullil mu'minati yaghdudna min absarihim. Katakan kepada wanita-wanita mukminah, hendaklah mereka menjaga pandangan-pandangan mereka, wa yahfadna furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Artinya jangan memandang dengan sembarang memandang, tetapi jagalah pandangan. Karena kalau sudah sholat Id, orang ramai, berbaurnya laki-laki dan perempuan, tentu pemandangan akan banyak sekali di situ ya. Maka jaga pandangan selama perjalanan. Kemudian juga yang ketiga, hendaklah setiap harokat gerakannya, langkah-langkahnya itu ya, memperhatikan hal-hal yang bisa mengganggu manusia berjalan kaki. Umpamanya ibu jalan kaki ke sholat Id, nampaklah ada batu besar. Ini kalau dibiarkan ini bahaya nih, nanti orang bisa tersandung, jatuh pula di situ kan. Maka sempatkan ambil batu itu, sisihkan. Ya, itu namanya imatatul adza anit thariq, dan pahalanya besar. Walaupun remeh amalannya, ya remeh di sisi kita, tapi di sisi Allah besar. Karena dahulu Nabi SAW pernah mengatakan bahwa ada seseorang di sorga itu memiliki tempat yang banyak, kadang di sini, kadang di situ gitu. Jika ditanya amalannya apa, rupanya amalannya hanya memotong dahan yang menghalangi manusia berjalan kaki. Maka lebih daripada itu, kalau ada paku, ada beling yang membahayakan jiwa, maka tentu lebih besar lagi pahalanya. Ya. Maka ini juga diantara adab. Kemudian juga yang keempat, mengucapkan salam. Ya, namanya orang ramai mau sholat Id itu kan pasti seliwar-seliwar lah dari sana sini lah. Entah yang sholatnya sebelah sana justru melawan arus, kita pula yang di sana melangkahkan ke sana, otomatis sepanjang jalan kita akan ketemu orang kalau berjalan kaki gitu ya. Maka jangan lupa ucapkan salam, baik kepada yang ibu kenal ataupun yang ibu tidak kenal. Sekarang kan penyakitnya adalah terkadang mengucapkan salam itu kepada yang dikenal saja. Apalagi kalau jamaah pengajian dari jauh sudah teriak-teriak tuh, ya. Udah dilambe-lambe itu. Tapi kalau orang yang dikenal depan mukanya pun tidak mengucapkan salam. Alasannya apa? Takut Ustaz kalau saya ucapkan salam nanti dia datang sama saya. Kapan kenalnya katanya? Saya nggak kenal kamu, kenapa kau ucapkan salam katanya. Ya. Jadi kata Nabi SAW, salam itu kepada orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Ini pun diantara adab-adab jalan. Termasuk juga menjawab salam, wajib malah hukum. Jadi kalau ada yang mengucapkan salam ke kita, maka kita wajib menjawab salam. Kemudian juga diantara adab-adabnya, la dharara wa la dhirar. Jangan membawa bahaya kepada manusia ataupun membahayakan manusia. Jadi kita membawa bahaya atau manusia mencelakakan kita. Jadi kalau bisa kita ini dalam berjalan itu tidak memadaratkan orang. Umpamanya ibu naik motor di tengah jalan kaki, di tengah lain lah, di klakson dari belakang kan, tabrak nanti.
Jangan membahayakan orang dan membahayakan diri sendiri. Ya itu kan. La dharara wa la dirar. Ya kalau jalan kaki pun kalau takut tabrak ya agak pinggir gitu ya. Apa-apa di jalan tengah jalan saya bayar pajak juga Ustaz gitu. Bukan, nanti ditabrak orang kan. Jadi jalan pun jangan membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Termasuk juga di antara adabnya adalah jangan membuang sampah juga di jalan itu. Sambil jalan ibu makan ciki, kemudian sampahnya asal naruh saja kan. Kadang-kadang kalau yang pakai mobil itu biasanya dilempar dari jendela mobil kan. Maka itu tidak boleh, karena bagaimanapun Islam itu mencintai kebersihan. Ada sebuah hadis di antara adab jalan ini, hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, iyyakum wal julus fit turaq. Hati-hati kalian, jangan duduk-duduk di tepi-tepi jalan. Qalu, maka Rasul mengatakan, ya Rasulullah, ma lana buddun min majlisina. Rasul, kami tidak bisa meninggalkan majlis kami ini. Natahaddatsu fiha, karena kami biasa ngobrol di sini. Maka Rasul mengatakan, fa idza abaitum illal majlis, kalau kalian enggan berpindah dari tempat itu, fa'tut tariq haqqahu, maka berikan hak jalan. Kalimat berikan hak jalan ini berlaku kepada orang yang berjalan kaki. Apa saja hak jalan itu? Kata Rasul, ghaddul basar, tundukkan pandangan, wa kaful adza, kemudian jangan sampai mendatangkan bahaya atau mencegah bahaya, wa raddus salam, dan juga menjawab salam. Kemudian wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Nah, ini juga termasuk adabnya adalah ketika berjalan kaki itu, kalau memang ada nampak di tengah jalan, di tengah-tengah kita sedang berjalan bersolat Id itu umpamanya ada hal-hal yang perlu ditegur ataupun ada hal-hal yang perlu diajak. Nah, kita sampaikan kebaikan, cegah kemungkarannya. Ajak tetangga, yuk kita sholat Id di sana, gitu ya. Kemudian ada tetangga yang keluar kok pakaiannya kurang pas, nah, kita ingkari, nah, sebaiknya pakai ini om, nah, ini rame orang nanti jadi fitnah, nah, gitu ya. Jadi antara adab jalan juga al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Termasuk juga jauhi al-ikhtilat bir rijal. Jauhi ikhtilat saat berjalan kaki dengan laki-laki. Karena kalau sholat itu kan rame orang gitu kan. Kadang-kadang tidak perhatikan itu. Maka kita yang sudah ngaji perhatikan, jangan sampai ada ikhtilat laki-laki dan wanita. Termasuk kalau wanita jaga suara. Karena suara bagi wanita itu adalah aurat, ya kan? Maka jaga juga suara. Ngomong jangan kencang-kencang, rame orang. Apalagi cerita utang, kan ketahuan nantinya. Jadi itu pun harus dijaga suara itu saat berjalan. Karena itu bagian daripada aurat wanita. Termasuk juga jangan melakukan maksiat lisan. Umpamanya di perjalanan itu mencaci, memaki, menggibah sambil jalan kaki gitu ya. Memfitnah, mengadu domba. Ini jalan kakinya nanti bukan menghapus pahala, bukan menghapus dosa, malah menambah dosa jadinya ya. Termasuk juga kalau seandainya ibu lagi jalan nih, mungkin orang ramai, ada orang bersin, kita tidak kenal orang bersin itu, tapi dia mengucapkan alhamdulillah, tidak ada yang jawab, kita jawab yarhamukallah. Karena itu pernah dilakukan oleh ulama Abi Dawud As-Sijistani, pengarang Sunan Abi Dawud itu, ketika dia sedang di perahu, rupanya dari kejauhan itu ada orang bersin dan mengucapkan sangat keras gitu ya, bersin. Tapi tidak tahu apakah dia mengucap alhamdulillah atau tidak. Tapi akhirnya kata Abi Dawud kepada yang punya perahu itu, antarkan aku ke orang bersin itu, ku tambah lagi ongkosnya gitu. Akhirnya diantarkan ke orang yang bersin. Setelah berjumpa kata Abi Dawud itu, engkau tadi yang bersin wahai fulan? Iya. Engkau mengucapkan alhamdulillah? Iya. Maka langsung dia mengatakan yarhamukallah. Langsung pergi dia. Nah, seperti itu. Ya, jadi ibu kalau ada papasan orang jalan bersin, dekati. Nah, ucap alhamdulillah. Enggak saya doakan. Alhamdulillah yarhamukillah.
Nah, pergi. Kata yang ngurusin, apalah ini orang dia. Gitu. Ya. Tapi tidak masalah itu kan, kalau mau syiar Islam ya nggak usah malu seperti itu. Taib ini juga diantara adab-adab yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dalam berjalan kaki itu juga terdapat pahala besar, ya. Kemudian juga bisa menghapuskan kesalahan, kemudian bisa mendapatkan pahala sedekah, mengangkat derajat dan begitu seterusnya. Ini hadis yang pertama. Kita masuk hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahum asabahum matar, bahwa mereka para sahabat pernah satu hari tertimpa hujan saat melaksanakan salat Id. Fa shalla bihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kemudian salat Id fil masjid, di dalam masjid. Ya. Tentang masalah apakah salat Id itu di tanah lapang ataukah di masjid, kita tahu bahwa sunnah yang sudah berlalu sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa salat Idaini, Idul Adha dan Idul Fitri itu adalah di tanah lapang, dan itu kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau biasanya salat Id di pintu Madinah, jauh daripada Masjid Nabawi. Jadi disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat Id, itu dasarnya. Jadi dasarnya adalah salat Id itu di tanah lapang. Kalau memang salat di masjid itu lebih utama, apalagi Masjid Nabawi itu kan, kalau orang yang salat di situ pahalanya 1000 kali salat di tempat-tempat yang lainnya kan. Tapi kenapa Nabi SAW tidak mengambil pahala itu? Justru malah salat di tanah lapang. Padahal keutamaan Masjid Nabawi itu sudah jelas gitu ya, menunjukkan bahwa asal daripada salat Id itu di tanah lapang gitu maksudnya. Ya, tetapi dalam hal ini memang madhab Syafi'i menyelisihi. Apa kata mereka? In kanal masjid wasi'an yasi'uhum fayusalluna fihi li'annaha ahabbul amakin ilallah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, kalau memang masjidnya luas sekali, bisa menampung orang banyak, ya, maka sholat di masjid itu lebih utama, karena masjid itu tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jumhur, mayoritas para ulama bahwa Nabi SAW meninggalkan masjidnya sendiri, padahal masjidnya sendiri itu banyak keutamaan, menunjukkan bahwa sholat Rasul itu di tanah lapang. Ya, tapi sekali lagi ini masalah khilaf ulama ya, masalah perselisihan ulama. Tetapi pendapat mayoritas para ulama tetap sholat Id itu yang paling afdol adalah di tanah lapang, kecuali kalau ada hujan. Seperti hadis ini kan ada hujan kan, walaupun hadis ini lemah, tapi kan istimbat hukumnya kecuali kalau posisi hujan maka dibolehkan di masjid. Ya. Sekarang bagaimana kalau seandainya sholatnya itu di rumah? Ada orang gak mau ke masjid, gak mau ke tanah lapang pula dia. Kemudian dia sholat di rumah. Ada yang mengatakan, anggaplah umpamanya seseorang itu kesiangan, pengen sih sholat ke masjid ke tanah lapang, tapi kesiangan. Kalau sekarang berangkat dah bubar lah orang tuh. Tapi kan masih ada waktu, karena sholat Id itu kan waktunya terbentang sampai duhur. Ya. Maka kebanyakan para ulama mengatakan sholat di rumah 2 rakaat. Seperti sholatnya imam, maksudnya seperti sholatnya imam ya, takbirnya rakaat pertama 7 dengan takbiratul ihram berarti 8, rakaat kedua 5 dengan takbiratul intiqal berarti 6 kali takbir gitu ya. Ini pendapat kebanyakan ulama. Pendapat Imam Tsauri mengatakan hendaklah sholat 4 rakaat. Hendaklah sholat 4 rakaat. Kemudian menurut mazhab Hanafi la yusalli, tidak perlu sholat, karena sholat Id itu hanya di masjid atau di tanah lapang. Di rumah itu tidak ada sholat. Tapi Allahu a'lam, kebanyakan para ulama mengatakan bahwa hendaklah tetap sholat bagi yang punya uzur. Hendaklah dia tetap sholat dengan sholat seperti sholatnya imam. Ya sholat sendirianlah di rumah.
Kenapa demikian? Karena khutbah dalam sholat id itu bukan rukun. Beda dengan khutbah dalam sholat Jumat, itu rukun. Makanya tidak bisa sholat Jumat dilakukan di rumah, karena ada khutbahnya masalahnya kan. Kalau tidak, batal Jumatnya karena dia rukun Jumat. Tapi kalau khutbah dalam sholat id itu sunnah saja. Ibu mau dengar silahkan dulu, mau balik pun silahkan. Pokoknya sholat id selesai nih, ibu langsung pulang, sah sholatnya. Gak harus dengerin khutbah kan itu ya. Tapi kan dia meninggalkan kebaikan ya. Tapi tidak masalah, umpamanya nampak ini khutbah nih ngalor ngilur nih, gak jelas ini khotib ini kok. So Idul Fitri kok cerita politik atau kesana kemari kan. Jadi bos syubhat-syubhat saja ini. Ibu pulang aja lah, gak masalah kan. Karena tidak ada kebaikan dulu di situ. Tapi kalau khotibnya mantap gitu, yang disampaikan sunnah, ya sayang kalau seandainya kemudian pulang. Ya, intinya bahwa sholat di rumah tetap dianjurkan. Ya. Wallahu alam, ini diantara penjelasan hadis terakhir dalam bab sholat id. Berarti minggu depan masuk pada sholat al-kusuf.